Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Meliana, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Saya mengajar beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pedagogi. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya pedagogi, landasan pendidikan, perkembangan pendidik, pembelajaran terpadu, perencanaan pembelajaran TSD, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan bagaimana saya mengajar mata kuliah pedagogi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian fakultas yang ditempuh oleh mahasiswa S1 program studi PGSD UPI. Dalam mata kuliah ini, dibahas tentang konsep keilmuan pedagogi, manusia sebagai makhluk pendidikan, fenomena dan makna pendidikan, kewibawaan dan tanggung jawab pendidikan, tujuan pendidikan, anak didik, pendidik, isi pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pengkajian teoritis dan analisis atas praktik fenomena pendidikan. Adapun materi yang akan didiskusikan pada kesempatan ini yaitu mengenai pergaulan pendidikan yang membahas tentang jenis-jenis pergaulan pendidikan, situasi pergaulan pendidikan, dan cara berubah dari situasi pergaulan biasa menjadi pergaulan pendidikan. Adapun kemampuan yang diharapkan pada pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa dapat menyimpulkan fenomena pendidikan berada dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dua sifat pergaulan pendidikan. Yang ketiga, mengidentifikasi dua sifat perubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pergaulan pendidikan. Dan yang terakhir, menyimpulkan kepercayaan sebagai syarat teknik pendidikan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu case method dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, serta analisis fenomena pada video pembelajaran yang telah disediakan. Pada pembelajaran ini terdapat penilaian akhir untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah didiskusikan bersama, penilaian proses pada saat mahasiswa melakukan diskusi kelompok, dan penilaian ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah pada hari ini sehat semuanya ya, dan terlihat sangat semangat untuk mengikuti diskusi ya. Iya. Ya, oke. Sebelum kita memulai diskusi supaya lebih berkah ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, dalam hati masing-masing, dipersilakan. Ya. Oke, hari ini saya akan cek dulu kehadirannya ya, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang mungkin tidak hadir ya. Wipa hadir? Oke, Firman? Iya. Yandi? Irfan? Oke, Ine? Oke. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai pergaulan pendidikan ya. Jadi setelah berdiskusi terkait dengan pergaulan pendidikan, diharapkan kalian bisa paham, bisa membedakan ya, mana yang termasuk ke dalam pergaulan pendidikan, mana yang bukan. Bisa menganalisis jika ada fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, wah ini masuknya kemana nih gitu. Oh ini kayaknya bukan fenomena pendidikan. Nah diharapkan bisa seperti itu gitu ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan pergaulan pendidikan? Ada yang punya persepsi? Ya, silakan Tiani. Ya, baik, izin menjawab dulu terkait pengertian dari pergaulan pendidikan, tetapi saya akan menjelaskan secara definitif apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dengan melalui proses pembelajaran untuk mewujudkan atau mengembangkan potensi pada peserta didik. Tetapi apa yang menjadi definisi dari pergaulan pendidikan itu sendiri? Pergaulan pendidikan merupakan usaha sadar yang diberikan dari orang dewasa kepada anak, begitu. Tetapi kita harus ingat bahwa
apa yang dipengaruhi oleh orang dewasa terhadap anak tidak selamanya bisa kita sebut dengan pergaulan pendidikan. Karena pada dasarnya pergaulan pendidikan di sini adalah pengaruh yang diberikan oleh orang dewasa untuk mewujudkan anak didik menuju kedewasaannya pun menuju peserta didik yang bertanggung jawab. Gitu barangkali. Oke, bagus. Terima kasih Tiani. Oke, itu pendapat dari Tiani terkait dengan pergaulan pendidikan. Sebelumnya juga kita sudah membahas ya mengenai pedagogik. Nah, pergaulan pendidikan ini tidak lepas dari yang namanya pedagogik, atau sebaliknya, pedagogik tidak terlepas dari yang namanya pergaulan pendidikan. Saya kira semuanya sudah paham mengenai arti pedagogik atau makna pedagogik yang telah kita bahas minggu lalu ya. Nah, tadi sudah ada dari Tiani ya. Sekarang saya ingin ada suatu pernyataan. Fenomena pendidikan berada di dalam pergaulan. Bagaimana menurutmu, setuju atau tidak? Ada yang punya pendapat? Setuju, oke. Siapa setuju? Aulia, silahkan Aul. Oke, Bu, menurut saya setuju. Kenapa? Karena di dalam fenomena pendidikan itu pasti ada di dalam pergaulan. Contohnya adanya interaksi antara murid dengan guru ataupun murid dengan murid. Seperti itu. Oke, bagus Aul. Yang lainnya bagaimana, sependapat dengan Aul atau ada yang berbeda? Oh, Firman berbeda. Dan Firman berarti tidak setuju? Iya. Kenapa tidak setuju Firman? Terima kasih Bu sebelumnya. Saya kurang pendapat apa yang disampaikan oleh Aulia ya. Karena berdasarkan pandangan saya, pendidikan dan pergaulan di sini memiliki peran dan tujuan yang berbeda. Yang mana pendidikan lebih berfokus kepada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, sedangkan pergaulan lebih berfokus kepada aspek atau sikap sosial yang ada. Jadi bila mana kedua itu digabungkan, dikhawatirkan nanti yang pendidikan itu malah lebih berfokus kepada pergaulan yang bukan kepada pendidikannya. Jadi menurut pandangan saya tidak setuju karena kedua hal tersebut sangat berbeda dan harus dipisahkan. Gitu. Oke. Terima kasih Firman. Ada dua pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang lainnya bagaimana? Setuju? Setuju. Yang tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, berarti hampir semuanya setuju dan ada juga yang tidak. Apakah fenomena pendidikan berada di dalam pergaulan? Ini nanti akan kalian dapatkan jawabannya setelah kita bahas seluruhnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini maksudnya kemana ya. Kita bahas dulu satu persatu. Nah, ada berapa jenis? Oh, ini belum muncul ya. Sebentar. Ada berapa jenis pergaulan? Ada 3. Coba apa saja? Betul, ini ada 3. Apa saja? Ada yang tahu? Boleh, silakan Ine. Ada dari orang dewasa pada anak, lalu dan anak kepada anak. Oke, kalau dewasa dengan dewasa, misalnya contohnya siapa dengan siapa? Kita, ya betul, dewasa dengan dewasa. Kalau dewasa dengan anak? Dengan siswa SD misalnya, atau orang tua dengan anaknya, betul, ayah ibunya dengan anaknya. Kalau anak dengan anak? Ya, bestie, oh teman, ya teman TK ya, misalnya anak-anak TK dengan anak-anak TK, begitu ya, betul. Jadi ada 3 jenis ya pergaulan, yaitu, nah ada dewasa dengan dewasa, ada dewasa dengan anak, ada anak dengan anak. Nah jenis pergaulan ini kalau misalnya dikelompokkan berdasarkan pelakunya, paham sampai sini? Oke, paham ya. Jadi kalau berdasarkan atau dilihat ditinjau dari pelakunya, maka jenis pergaulan itu ada 3. Tadi yang sudah disebutkan, dewasa dengan dewasa, dewasa dengan anak, ataupun anak dengan anak. Tapi ternyata ada lagi situasi pergaulan. Ada situasi pergaulan biasa dan ada situasi pendidikan. Apa bedanya kira-kira ya? Situasi pergaulan biasa dengan situasi pendidikan. Contoh, saya akan memberikan contoh, silahkan nanti dijawab oleh teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang tua yang meminta anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya.
itu masuk ke situasi mana? Situasi pendidikan. Oke. Kalau misalnya ada seseorang ya, atau ada teman yang mengingatkan temannya, atau ada penjual dan pembeli yang saling bertawar harga ya, tawar menawar harga, itu masuk ke situasi mana? Pergaulan biasa. Oke, pergaulan biasa. Kita lihat apakah betul? Nah, ternyata betul tadi jawaban dari teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan? Ya. Jadi, kalau berdasarkan dari situasinya, itu terdapat dua jenis situasi pergaulan. Ada situasi pergaulan biasa dan ada situasi pendidikan. Kalau situasi pergaulan biasa terjadi tanpa ada tujuan pendidikan. Contohnya tadi sudah disebutkan, tawar-menawar dalam jual beli. Kalau situasi pendidikan terjadi dengan memiliki tujuan pendidikan yang jelas. Misalnya tadi orang tua meminta anaknya untuk membuang sampah pada tempatnya supaya anaknya terbiasa hidup bersih. Tujuannya di mana tujuan pendidikannya? Kalau Oke, anak terbiasa hidup bersih, disiplin untuk hidup bersih. Jadi ada tujuannya. Sedangkan kalau tawar-menawar kan saat itu juga selesai sudah, gitu ya. Tidak ada transaksi yang lainnya atau tidak ada tujuan lainnya. Paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Nah, ini ada contoh. Kira-kira ini termasuk situasi yang mana? Pergaulan biasa atau situasi pendidikan? Boleh, Nurul? Pendidikan. Kenapa pendidikan? Oke, karena sedang berdiskusi menghasilkan suatu keputusan, jadi ini termasuk situasi pendidikan. Menurut Nurul seperti itu. Dari yang lainnya? Boleh, Ine, silakan ya. Quality time, ngobrol. Kesehariannya. Karena mungkin mereka kan biasanya anaknya sekolah, orang tuanya bekerja, mungkin melakukan quality time untuk sama-sama menceritakan kegiatan. Oke, ada dua persepsi ya. Ya. Ya, jadi dari gambar ini tadi ada yang menyebutkan sebagai situasi pergaulan biasa, ada yang menyebutkan juga sebagai situasi pendidikan. Nah, sebenarnya kita bisa analisis terlebih dahulu. Ini yang berinteraksinya siapa? Begitu ya. Jadi ini bisa saja kalau kita menganalisisnya dari pelakunya. Ya, pelakunya apakah ini orang dewasa dengan anak atau anak dengan anak atau dewasa dengan dewasa? Gitu ya. Kalau misalnya gambarnya anak dengan anak, nah nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut, begitu ya. Jadi tergantung sebenarnya dilihat dari posisi siapa atau pelakunya siapa yang melakukan diskusi tersebut. Karena kalau misalnya dewasa dengan orang dewasa nanti akan ada istilah-istilah lainnya, begitu ya. Oke, dapat dipahami sampai sini? Oke. Nah, tadi sudah ada situasi pendidikan ya, ada situasi pendidikan, ada situasi pergaulan biasa. Sekarang coba perhatikan bagian berikut ini. Ada yang namanya fenomena pendidikan. Fenomena pendidikan itu ada pergaulan orang dewasa dengan pergaulan dengan anak, gitu. Tadi kan ada jenisnya ya, ada 3 jenis. Berarti dari 3 jenis tadi yang masuk fenomena pendidikan yang dewasa dengan anak. Kenapa begitu? Nah, karena ada beberapa hal, ada syarat-syaratnya ketika pendidikan atau ada pergaulan antara orang dewasa dengan anak, itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh orang dewasa. Lalu terciptanya situasi-situasi pendidikan. Makanya kenapa disebut dengan fenomena pendidikan. Begitu ya. Nah, ada 2 sifat menurut Langeveld ya terkait dengan pergaulan pendidikan tadi. Yang pertama, bahwa dalam pergaulan orang berusaha mempengaruhi. Ya, yang kalau tujuan pendidikan itu ada pengaruhnya itu ke dalam hal yang positif. Betul, ke hal yang positif. Itu masuk ke dalam pergaulan pendidikan. Yang kedua, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa. Kenapa dari orang dewasa?
Betul. Tanggung jawab, memahami, betul. Jadi karena orang dewasa itu sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar atau yang tidak benar, itu tahu. Sedangkan anak-anak masih perlu untuk dibimbing, gitu. Jadi kalau saling berpengaruh antara anak dengan anak, mereka sebenarnya belum pada tahap dewasa. Ya, makanya kenapa ini sifat ini dimasukkan ke dalam fenomena pendidikan tadi sebagai syarat, gitu ya. Sampai sini dulu dapat dipahami? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Yandi. Betul. Nah, lalu bagaimana jika situasi itu antara misalkan dalam satu ruang lingkup kerja gitu, misalkan dalam satu guru itu mengajari guru yang lain, kan itu dewasa dengan dewasa. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita langsung bahas saja ya. Kenapa misalnya tadi harus terjadi antara orang dewasa dengan anak? Kalau dengan orang dewasa bagaimana? Karena pasti mereka bisa saling mempengaruhi, betul ya? Misalnya yang teman remaja sama remaja juga kan saling mempengaruhi. Nah, kalau misalnya orang dewasa dengan orang dewasa, karena kedua-duanya dewasa, sudah tahu nih mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Itu namanya ada istilah lain, namanya Bildung. Bildung itu adalah membangun diri sendiri. Jadi itu development, pengembangan gitu. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan situasi pendidikan tadi ya atau fenomena pendidikan, anak ini belum tahu ya, belum tahu mana yang baik dan yang benar. Jadi dibimbing oleh orang dewasa tersebut supaya bisa paham gitu. Ini loh yang baik, ini yang tidak baik gitu. Sedangkan kalau orang dewasa kan belum tentu orang dewasa dengan orang dewasa belum tentu bisa saling menerima gitu. Bisa saja itu mas saran saya tidak akan terima itu gitu. Karena sudah punya persepsi diri masing-masing. Nah, itu namanya Bildung, mengembangkan diri sendiri gitu. Dapat dipahami Andi sampai sini? Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu. Nah, ini berkaitan dengan hal yang perlu dipahami. Jadi, ya, dalam situasi pergaulan pendidikan itu ada dua hal yang paling penting. Tadi kenapa fenomena pendidikan itu ada di pergaulan? Ya, karena berbeda. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kewajaran dan yang kedua adalah ketegasan. Begitu ya? Kewajaran dan ketegasan. Nah, kewajaran dan ketegasan ini perlu ada. Seperti apa? Nah, misalnya di poin pertama, kewajaran dan ketegasan merupakan sifat yang harus dipenuhi dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi pergaulan pendidikan. Lalu kita lanjutkan ke poin kedua, dalam kewajaran tidak dirasakan kesengajaan sehingga anak menerima pengaruh pendidik secara wajar. Jadi nanti kalian bisa mengubah yang awalnya situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Syaratnya harus ada dua tadi. Yang pertama kewajaran, yang kedua ketegasan. Kita bahas dulu yang pertama kewajaran. Misal contohnya seperti apa? Misal ketika nonton konser atau misalnya nonton bola di rumah ayah sama anak nih. Kan hanya terjadi komunikasi yang biasa saja awalnya. Tapi ketika misalnya tontonannya tersebut menjadi ricuh, menjadi tidak tidak sesuai dengan aturan permainan bola misalnya ya. Nah, itu jadi bahan diskusi antara ayah dengan anak. Misalnya ayahnya memberikan saran, harusnya tidak seperti itu harus sportif gitu ya. Kita itu hidup harus jujur gitu ya. Kalau kalah menang itu biasa, misalnya seperti itu ya. Tapi kejujuran itu nilai yang tinggi. Nah, itu dari awalnya hanya nonton saja merupakan situasi pergaulan. Betul, situasi pergaulan biasa berubah menjadi situasi pendidikan karena tadi ada yang namanya kewajaran tadi ya, ada kewajaran. Jadi wajar gitu, tidak langsung misalnya tidak seperti ini. Begini jadi itu mengandung misalnya unsur huru hara dalam dan sebagainya. Nah, itu kan terlalu tegang begitu. Tapi wajar saja dalam kondisi yang biasa gitu ya. Jadi anak itu tidak merasa sedang diajarkan ya. Jadi ini tidak dirasa kesengajaan ya gitu. Jadi mengalir saja, betul. Yang kedua ketegasan. Ketegasan itu merupakan kejelasan dalam membedakan hal positif dan negatif. Menunjukkan perbedaan antara pengetahuan, sikap, nilai dan berbuat yang baik dan yang buruk. Contohnya misalnya ketika ada anak nih yang misalnya merebut mainan temannya di SD ya. Ini lokasinya misalnya di SD. Lalu gurunya memberitahu kepada anak yang merebut
alat atau permainan dari temannya tersebut, bahwa itu tidak baik. Kalau mau mengambil harus minta izin dulu, harus pinjam dulu, begitu. Nah, itu adalah ketegasan. Jadi meluruskan mana yang baik, mana yang tidak. Gitu. Dapat dipahami sampai sini? Oke. Ya, kalau sudah dapat dipahami, selanjutnya saya akan mengajak semuanya, kalian semua untuk nonton. Mau nonton? Oke. Tapi nontonnya itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan topik diskusi kita hari ini ya. Nanti silahkan kalian bagi 4 kelompok. Saya akan memberikan lembar kerja yang harus dikerjakan dan setiap kelompok itu mendiskusikan terkait dengan film atau tontonan yang syarat akan nilai-nilai pendidikannya. Ya, berkaitan juga dengan topik diskusi kita hari ini. Untuk kelompok pertama itu ada membahas tentang Teacher's Diary ya. Yang kedua ada kelompok kedua Freedom Writers. Yang ketiga itu Inspiring Teacher. Yang keempat tentang yang ini Turn the Superman ya, gitu ya. Silahkan dibagi kelompok, duduk berdasarkan kelompoknya. Saya akan membagikan lembar kerja yang harus dikerjakan. Jadi nanti kalian menganalisis ya. Jadi setiap kelompok beda-beda videonya, analisis dari setiap kelompok tersebut. Apa saja jenis dari pergaulan yang ada di tontonan tersebut atau di video tersebut ya. Saya akan bagikan dulu KM-nya, tiap kelompok mendapatkan 1 lembar. Boleh, silakan. Iya. Nah, nanti silahkan diisi nama ya, nama kelompok, terus nama NIM juga ya disebutkan di sana, dicantumkan. Kalian diskusi sekitar 10 sampai 15 menit ya dengan video yang sudah di-share linknya kepada grup kalian masing-masing ya. Setelah itu, setiap perwakilan kelompok ada yang mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dapat dipahami sampai sini? Oke, silakan saya beri waktu 10 menit ya. Oke, semuanya apakah sudah selesai? Sudah. Ya, waktunya sudah 10 menit ya. Sekarang silakan mau kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan kelompok 2 yang sudah berani. Ya, berarti akan diwakilkan oleh siapa? Oleh Yandi. Silakan Yandi, maju ke depan. Baik, menunjuk semuanya, izin mempresentasikan dari hasil analisis kita mengenai video yang sudah diberikan yang tersebut. Nah, dari hasil video yang sudah kita lihat dan dianalisis bahwa di sana terlihat bahwa terdapat sebuah pergaulan antara seorang guru dan juga seorang murid ya. Bukan seorang, tapi dari antara guru dan juga murid ya, teman-teman. Sehingga dalam video tersebut, mungkin dari yang pertanyaan pertama, termasuk ke dalam jenis pergaulan apa gitu. Nah, dalam pergaulannya karena akan dari seorang guru kepada seorang anak, maka pergaulannya antara orang dewasa dan juga anak-anak gitu. Di mana orang dewasa yang guru dan anak-anaknya adalah murid. Nah, kemudian yang keduanya analisis video tersebut masuk ke dalam situasi pergaulan apa. Nah, tadi kan sudah jelas bahwa di mana situasi itu ada dari seorang guru kepada anak-anak gitu, kepada murid. Maka kalau misalkan satu bagian termasuknya ke dalam situasi pergaulan pendidikan gitu. Karena kenapa? Karena ada masukan positif kepada anak gitu ya, ataupun arah-arah yang positif kepada anak untuk kedepannya yang dapat diterapkan. Sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada tujuan tertentu antara pergaulan biasa dan pergaulan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga itu termasuk ke dalam fenomena apa? Nah, dalam video tersebut itu termasuk ke dalam fenomena pendidikan. Tadi sudah jelas ya bahwa pergaulan itu pergaulan pendidikan, ada masukan positif kepada anak-anak dan juga ada pergaulan antara orang dewasa kepada anak-anak. Dan di dalam video tersebut juga ada kewajaran dan juga ketegasan yang mana itu termasuk ke dalam fenomena pendidikan. Ya, oke, terima kasih Yandi.
Ya, jadi tadi sudah ada teman kita semuanya yang mempresentasikan ya dari kelompok 2 begitu berkaitan dengan apakah ada jenis-jenis atau misalnya dari setiap video yang sudah ditonton ya, setiap video tadi apakah masuk ke jenis pergaulan dewasa dengan dewasa atau dewasa dengan anak ya, dan juga apakah masuk fenomena pendidikan atau tidak begitu ya. Nah, tadi kan kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Sudah bisa menjawab belum? Apakah fenomena pendidikan termasuk ke dalam situasi pergaulan? Termasuk, betul ya. Kenapa termasuk? Karena adanya interaksi dewasa dan anak. Oke, bagus ya. Jadi betul. Pada akhirnya tadi sudah terjawab ya dari pertanyaan awal itu ditanyakan, saya cek lagi ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi fenomena pendidikan itu berada di dalam situasi pergaulan gitu ya. Tidak ada fenomena pendidikan yang di luar pergaulan gitu. Jadi semuanya sudah dapat dipahami ya? Oke, kalau begitu saya ingin cek lagi seberapa paham kalian ya terkait dengan hal ini. Tadi ada syaratnya, tadi ada 2 syarat ya yang berkaitan dengan adanya pergaulan pendidikan itu. Misalnya merubah nih dari pergaulan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Apa saja 2 syaratnya? Kewajaran dan ketegasan. Oke, itu adalah syarat untuk menjadi atau mengubah situasi pergaulan biasa menjadi pergaulan pendidikan. Kalau jenis pergaulan ada apa saja? Ada apa saja? Dewasa. Oke, betul ya. Lalu situasi ada berapa situasi? 2. Situasi apa? Oke. Kalau misalnya dewasa dengan anak masuknya ke pergaulan pendidikan atau fenomena pendidikan. Oke, selanjutnya saya ada kuis ya. Nah, nanti teman-teman silahkan masuk ke kuisis ya. Lalu setelah masuk kuisis, ini kodenya ada di depan layar. Apakah terlihat dengan jelas kodenya? Ya. Oke, sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, kita mainkan kuisnya. Kita hitung mundur ya. Saya akan klik start di hitungan ke 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, gimana, seru tadi permainannya? Seru. Oke, alhamdulillah kalau seru. Kalau begitu sekarang coba siapa yang akan menyimpulkan terkait dengan diskusi kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan Ine. Boleh sambil berdiri. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Saya izin untuk menyimpulkan perihal tadi yang kita katakan mengenai fenomena pendidikan dan sebuah pergaulan. Nah, mungkin dari keduanya memang kita tidak bisa memisahkan karena tentunya dalam sebuah pergaulan ada yang namanya interaksi. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain bisa saling menolong dan membantu. Nah, dalam pergaulan sendiri tentunya tadi mungkin dari persyaratannya saja dalam sebuah situasi pendidikan yang di dalam terdapat pergaulan itu adalah adanya kewajaran dan ketegasan. Yang dimana di dalam pendidikan pun pasti ada interaksi antara orang dewasa dan anak-anak. Ataupun mungkin kalau tadi ada yang namanya dewasa dan dewasa, namun lebih ke yang sering kita dapatkan adalah antara orang dewasa dan anak-anak. Dan tentunya kalaupun ada di antara keduanya dipisahkan salah satunya, tentunya tidak akan ada yang namanya situasi pendidikan. Karena dalam sebuah situasi pendidikan pasti ada interaksi di dalam. Oke, bagus sekali. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Tadi kita sudah melaksanakan evaluasi dan juga sudah menyimpulkan bersama-sama ya. Begitu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini berkah dan juga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.